Baiklah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 KBI akan mempresentasikan mengenai tahapan penggunaan KEGG uh, atau Kyoto Encyclopedia of Gen and Genome. Nah, mungkin saya akan share screen. Nah, sebelum itu perkenalkan anggota dari kelompok 1 KBI. Yang pertama itu ada saya sendiri, Angga Kurnialahi, lalu bersama partner saya yaitu Rafia dan Siti Nur Aisyah. Nah, mungkin kita bisa uh, langsung ke tahap-tahapan dalam penggunaan KEGG. Namun sebelum itu kita bisa mencari KEGG dulu di Google. Lalu kita pilih bagian yang paling atas. Nah, di sini akan nampak mengenai fitur-fitur KEGG, yaitu KEGG database, KEGG object, KEGG software, KEGG FTP, dan juga Genome. Nah, di sini juga ada data orient entry point dan juga organisme, specific entry point, dan analisis tools. Nah, mungkin seperti namanya yaitu KEGG, yaitu Kyoto Encyclopedia of Genus and Genome. Bahwasanya pusat dari penelitian ini ada di Kyoto University. Nah, KEGG ini merupakan suatu website yang berisikan kumpulan database yang berkaitan dengan genom, biologi, penyakit, obat-obat, dan bahan kimia. Nah, biasanya KEGG ini digunakan dalam bidang bioinformatika, termasuk analisis data dalam genomika, metagenomika, metabolomika, dan studi genomik lainnya. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini kita akan melihat pada pathway KEGG. Nah, di sini pada ini kita klik KEGG pathway. Selanjutnya untuk kelompok 1 KBI itu ditugaskan untuk mencari mengenai pathway biosintesis antosianin. Lalu kita lihat di bagian paling bawah dari KEGG pathway ini, sebenarnya bisa kita lihat di sini, kita cari keywordnya, akan tetapi di sini kami sebelumnya sudah mencari di mana letak antosianin biosintesis tersebut. Nah, yaitu pada kolom 1.10, yaitu biosintesis of other secondary metabolites. Nah, di sini ada namanya antosianin biosintesis. Lalu kita klik. Nah, mungkin untuk penjelasan mengenai selanjutnya, yaitu mengenai pathway dari antosianin biosintesis akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Rafia. Kepada Rafia, dipersilakan. Baik, terima kasih Angga. Terus selanjutnya kita bisa lihat pada layar, itu merupakan antosianin biosintesis atau pathway dari pembentukan antosianin. Pada bagian atas itu yang biru-biru itu merupakan menu yang bisa kita pilih ketika kita ingin melihat lebih lanjut terkait dari biosintesis antosianin ini. Ada yang pada bagian paling kiri itu ada pathway menu. Pathway menu itu merupakan bagian-bagian bisa diklik enggak pathway menu. Nah, kalau untuk pathway menu ini sendiri itu merupakan biosintesis itu secara keseluruhan. Nanti pada bagian warna merah itu dilihatkan antosianin biosintesis yang sedang kita cari. Selanjutnya mungkin bisa diklik kembali terlebih dahulu enggak? Nah, selanjutnya itu ada organisme menu, bisa diklik. Nah, untuk organisme menu ini sendiri itu merupakan organisme-organisme yang terlibat dalam biosintesis yang ada pada antosianin. Seperti contoh itu pada bagian atas ada tumbuhan, ada Streptophyta, Magnoliopsida, dan juga ada banyak yang lainnya pada bagian bawah kita lihat.
Nah, jika kita ingin melihat lebih lanjut, itu bisa diklik pada bagian birunya. Mungkin selanjutnya kita bisa klik kembali. Nah, di samping organisme menu ada juga pathway entry. Nah, untuk pathway entry sendiri itu dia menjelaskan terkait dari pathway antosianin secara keseluruhan. Di sini itu dijelaskan dari nomor entry-nya berapa dan juga ada nama dari biosynthesis tersebut. Untuk deskripsinya ini juga dijelaskan. Sebenarnya kalau kita ingin melihat deskripsi secara langsung, tadi juga bisa dilihat pada show description, di mana menjelaskan bahwa antosianin atau aglikon ini adalah pigmen tumbuhan yang umum dan termasuk dalam kelas struktural flavonoid yang dicirikan oleh unit 2-fenilbenzoperilium. Biosintesis ini diturunkan sepanjang jalur modifikasi flavonoid dan selanjutnya dipisahkan menjadi 3 jenis. Itu ada pelargonidin, cyanidin, dan deplinidin karena perbedaan jumlah gugus hidroksil dalam gugus fenil. Di sini juga dijelaskan kelas dari pathway ini yang merupakan metabolisme biosintesis dari metabolit sekunder lainnya. Di sini juga ada gambar dari pathway tersebut dan pada bagian bawah itu ada juga terdapat reference atau jurnal-jurnal yang terkait dari biosintesis ini. Jadi kita bisa mengklik jurnal tersebut dan juga terdapat judul dari jurnal yang berkaitan dengan antosianin. Seperti contoh itu pada bagian Structural Study of Anthocyanin Melotransferase Establish the Future of BHAD Enzyme Catalysis. Jika kita melihat jurnalnya itu bisa langsung diklik pada selanjutnya dikembalikan kembali ke menu sebelumnya. Nah, pada gambar ini bisa kita perbesar pada bagian scale itu bisa diperbesar 100% atau bisa diperkecil. Nah, pada antosianin biosintesis sendiri itu terdapat berapa jalur. Yang pertama seperti pada bagian atas itu ada flavonoid biosintesis, di mana di sini terjadi proses-proses dari beberapa gen-gen yang terlibat. Seperti ada senyawa dari pelargonidin yang nantinya akan membantu dalam pathway biosintesis antosianin. Dan juga pada bagian bawah itu ada cyanidin dan pada bagian akhir itu ada deplanidin. Seperti yang telah dijelaskan pada deskripsi tadi bahwa mereka itu dipisahkan berdasarkan gugus fungsinya. Jadi terdiri dari 3 yaitu pelargonidin, cyanidin dan juga deplinidin. Mungkin untuk gen-gen yang selanjutnya, gen-gen yang terlibat dalam proses ini akan dijelaskan oleh Kak Siti, dikembalikan ke Angga. Baiklah, terima kasih kepada Rafia mengenai gambaran umum bagaimana pathway biosintesis ini. Nah, selanjutnya untuk lebih mendetail gen-gen atau molekul apa saja yang terlibat dari pathway biosintesis ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kak Siti Nur Aisyah. Kepada Siti Nur Aisyah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya kita akan melihat gen, senyawa, atau enzim apa saja yang terlibat dalam biosynthesis of anthocyanin ini. Nah, dapat kita lihat, bisa kita buka pertama, yaitu pada gen 231171. Bisa kita klik. Nah, setelah kita klik, ini akan muncul langsung deskripsi mengenai gen ini gitu. Di mana namanya yaitu anthocyanin 3
zero glukosid 6. Terdapat beberapa namanya yang tercantum. Nah, untuk pathway-nya juga bisa kita lihat untuk gen tersebut jika kita klik pada biru di sana. Kemudian untuk gennya ini ada 2 jenis. Yang pertama ada 3 MAT, kemudian juga 3 MAT1. Nah, terkait dengan gen ini juga ada beberapa literatur yang dapat kita lihat pada keterangan ini. Oke. Bisa, oh ya. Nah, di dalam antosianin ini juga kita bisa scroll ke bawah. Nah, ini juga terdapat enzim yang terdapat pada proses antosianin ini. Nah, seperti yang dimana namanya tercantum di sini, kemudian juga mempunyai sinem, kemudian juga ada beberapa literaturnya. Untuk selanjutnya bisa juga kita back. Bisa di back operator. Nah, kemudian kita juga bisa, sebenarnya banyak senyawa, enzim atau gen yang terlibat di sini, cuman kita akan membahas 5 dari diantaranya. Kita tadi sebelumnya sudah membahas 2, kemudian selanjutnya kita untuk melihat lagi mengenai BZ1. Bisa diklik operator. Nah, ya. Nah, seperti tadi, kita akan langsung melihat keterangan terhadap senyawa tersebut. Nah, di mana untuk namanya sendiri, yaitu 3 zero glucose transferase. Nah, untuk gensnya sendiri ada beberapa. Bisa scroll ke bawah, moderator. Nah, ini berikut nama-nama gennya. Dapat kita lihat di sini. Jika kita ingin melihat secara detail untuk terkait gen-gen ini, kita juga bisa mengklik pada UniProt. Kemudian juga ada di sini beberapa referensi mengenai senyawa tersebut. Bisa di-back lagi, moderator? Nah, kita selanjutnya bisa melihat senyawa lain. Nah, pada 3AT, nah, dapat kita lihat di sini untuk nomor entry-nya, untuk simbolnya 3AT, namun untuk namanya yaitu antosianidin 3-zero-glukosid. Nah, selanjutnya untuk nama lain gennya itu ada 3, ada SIN, SSPL, dan AG. Kemudian juga ada beberapa referensi jika kita ingin mempelajari lebih detail terkait gen ini. Dan ini juga ada enzim yang terkait dengan gen tersebut. Bisa back kembali, operator? Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat pada gen UGAT. Nah, seperti tadi dapat langsung kita lihat untuk entry number, simbol, dan namanya. Di sini juga ada nama gennya, ada 3 gennya. Ada SIN, SSPL, dan AG. Nah, berikut enzim yang terlibat dengan gen tersebut. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari beberapa gen, senyawa atau enzim yang terlibat dalam biosintesis antosianin ini. Untuk selanjutnya dikembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baiklah, mungkin sekian dari kelompok 1 KBI mengenai penggunaan KIGG. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.